Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah ketika berpaling dari Allah. Apa akibatnya ketika berpaling dari Allah? Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti banyak sekali yang kita rasakan, pasti banyak sekali ya kehidupan-kehidupan itu yang membuat kita itu lalai dan lengah. Ya, ketika kita lalai dan lengah, kita berpaling dari Allah, berpaling dari aturan-aturan Allah, berpaling dari syariat-syariat Allah, pasti kita akan mendapatkan akibatnya. Misal, ya, seorang yang mau ujian, ketika dia tidak menyiapkan ujiannya, dia berpaling ya dengan buku-buku bacaannya, buku-buku ujiannya yang akan diujikan, ya apa yang dihafalkan, dia mungkin tidak lulus ujiannya atau dia akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak diinginkannya. Apalagi kalau berpaling dari Allah, karena misi hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Oleh karena itu seharusnya kita menjadikan hidup kita, mati kita hanya untuk Allah SWT. Nah, bagaimana kalau orang yang berpaling dari Allah? Ada akibatnya. Yang pertama kali, setan akan mudah menggodanya. Karena apa? Karena kalau dia berpaling dari Allah, hatinya jauh dari Allah, hatinya jauh dari Al-Quran, hatinya jauh dari nasihat-nasihat, hatinya jauh dari amal-amal zikirnya pada Allah. Berarti yang menjadikan temannya adalah setan. Setan akan mudah masuk. Setan akan mudah menggodanya. Setan akan mudah membawanya pada hal-hal yang bermaksiat, hal yang sifatnya berbuat dosa, karena dia berpaling dari Allah. Oleh karena itu kalau kita yang merasa ya, kok kita mudah ya melakukan maksiat, dosa-dosa, hati-hati. Jangan-jangan ini digoda oleh setan. Kenapa kita sering digoda oleh setan dan kita melakukan hal itu? Kita berpaling dari Allah. Ayo, na'udzubillah min dzalik. Bersegera kita dekat kembali kepada Allah supaya kita tidak berpaling kepada Allah. Karena akibatnya ini pertama, orang yang berpaling dari Allah, setan akan mudah menggodanya, setan akan menjadi kawan karibnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, apa akibatnya ketika seseorang itu berpaling dari Allah, dia ditimpakan musibah. Maksudnya ditimpakan musibah begini apa? Maksudnya itu adalah musibah dari kemaksiatan, kezoliman yang dia lakukan. Ya, dia berpaling dari Allah, dari aturan-aturan yang Allah syariatkan, misalnya dalam mencari rezeki. Dia berpaling dari Allah, seharusnya mencari rezeki itu yang halal, yang thayyiban, ya. Tetapi ya, dia mencari rezeki itu yang haram. Setelah itu dia akan mendapat musibah. Musibah apa? Bisa jadi misalnya musibah mungkin anaknya atau keluarganya ya tersangkut dengan masalah narkoba, pergaulan bebas. Karena apa? Karena dia berpaling dari aturan Allah, berpaling kepada aturan-aturan yang benar, berpaling dari syariat-syariat Allah. Akhirnya Allah menimpakan musibah, azab padanya dengan apakah itu dengan hartanya, apakah keluarganya. Nah, udah menzalik ya. Yang ketiga, apa akibat ketika kita berpaling kepada Allah adalah kehidupan itu terasa sempit. Bisa jadi mungkin dia mempunyai kedudukan, jabatan, harta, kemewahan, dunia, semua orang mungkin di bawah kendalinya, semua orang di bawah perintahnya gitu ya. Tapi kehidupannya masih sempit, kebahagiaan yang dia dapatkan. Bisa jadi Allah berpaling dari dia, tidak dilapangkan hatinya, tidak dibukakan kebahagiaan di hatinya. Bahkan diberikan kesempitan demi kesempitan dalam hidupnya. Tidak ada kebahagiaan dari harta yang diperoleh, tidak ada kebahagiaan dari jabatan yang diperoleh, tidak ada kebahagiaan dari kedudukan yang dia peroleh. Karena apa? Karena dia berpaling dari Allah. Dia tidak dekat dengan Allah, dia tidak beribadah kepada Allah, dia meninggalkan Allah. Karena siapa meninggalkan Allah? Tadi hatinya akan menjadi sempit. Dia tidak bisa mencari kebahagiaan di mana saja. Karena kebahagiaan tidak dibeli dengan sesuatu hanya sifatnya harta, dunia.
Kebahagiaan itu adalah adanya di hati kita ketika kita dekat dengan Allah, ketika tahu visi misi hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan itu karena Allah. Ya, ketika punya jabatan kita menjadi orang yang baik karena Allah. Punya ilmu yang luas kita menjadi orang yang ulama ataupun ilmu yang bermanfaat buat umat. Kita mempunyai apa lagi ya, harta. Ya, dengan harta itu jadi harta yang berkah yang kita bisa lakukan dengan harta itu semakin dekat kita dengan Allah dengan berinfak, bersedekah dan mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau orang yang berpaling dari Allah, sebanyak pun hartanya, sebanyak apapun ya kedudukannya, dia tidak akan merasa lapang hatinya, justru akan merasa sempit. Naudzubillah dari. Kemudian orang yang berpaling dari Allah, maka dia akan dibiarkan dalam kesesatan. Naudzubillah ya. Jadi ketika dia jauh dari Allah, dia berbuat maksiat dan dia sudah nyaman dengan kemaksiatannya, dia akan melakukan kemaksiatan berikutnya. Kalau orang beriman sedang dia melakukan kebaikan-kebaikan, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena dia bersemangat beramal soleh berikutnya yang pernah kita bahas ya kajian-kajian sebelumnya. Tetapi hati-hati, kalau orang yang berpaling dari Allah, dia melakukan suatu kesesatan, dibiarkan sama Allah kesesatan itu, bahkan kesesatan berikutnya dia lakukan. Karena dia merasa sesuatu hal itu biasa, buat dosa biasa, kesesatan biasa, karena dibiarkan oleh Allah. Alhamdulillah ya. Jangan sampai ya para penonton semua kita dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan. Karena hidayah itu mahal. Hidayah itu diberikan oleh Allah pada orang-orang yang dipilihnya. Semoga kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah, bukan orang-orang yang dibiarkan oleh Allah, bukan orang-orang yang berpaling dari Allah. Kemudian apalagi akibatnya berpaling dari Allah adalah ditimpakan istidraj, diberikan kesenangan, kegembiraan, diberikan harta yang banyak, diberikan kesuksesan dunia, ya. Walaupun dia tidak beribadah, karena kita suka melihat orang, kenapa dia tidak beribadah, dia mungkin banyak dosanya, tapi kok semuanya lancar, rezekinya lancar, ya usahanya lancar, warganya lancar dan seterusnya. Bisa jadi itu istidraj yang Allah berikan kepadanya, mungkin dikasih kegembiraan itu di dunia. Tapi sesungguhnya di balik itu adalah kesenangan-kesenangan itu bisa jadi ketika dia berpaling dari Allah akan ditimpakan azab, akan siksa. Naudzubillah. Sebenarnya itu juga apalagi akibat ketika berpaling dari Allah dipalingkan hatinya. Naudzubillah. Kita menginginkan hati kita dekat dengan Allah. Kita menginginkan hati kita itu tersambung dengan Allah. Tetapi kalau orang yang dipalingkan dari Allah, ya, orang yang berpaling dari Allah, hatinya juga dipalingkan. Tidak ada rasa kenyamanan ketika dia berlama-lama sholat. Tidak ada rasa kenyamanan ketika berlama-lama ikut ta'lim. Tidak rasa kenyamanan berlama-lama lihat kajian-kajian ataupun mendengar kajian-kajian Islam. Karena hatinya sudah dipalingkan. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang demikian ya, para pemirsa semua ya. Kita berharap hati-hati kita adalah hati-hati yang lembut. Hati-hati yang dekat dengan Allah. Bukan hati-hati yang berpaling dari Allah. Kemudian juga orang yang berpaling dari Allah banyak waktunya habis sia-sia. Karena apa? Karena dia melakukan kesesatan demi kesesatan, kemaksiatan demi kemaksiatan, akhirnya waktunya sia-sia. Umurnya mungkin semakin habis, umurnya semakin mencair. Umur kita kan seperti kayak batu es, mencair. Tetapi kalau dia banyak berpaling dari Allah, banyak bermaksiat kepada Allah, waktunya itu akan sia-sia. Dia akan semakin tua, dia akan semakin tak berdaya. Ya, padahal kalau kita lagi masa-masa muda kan masa-masa yang enak, produktif kita beribadah. Masa tua-tua mungkin kita sudah mulai kaki kita masih sakit, ya. Kemudian tulang-tulang kita sudah mulai keropos, ya. Mungkin banyak penyakit-penyakit yang dihadapi. Jangan sampai ya waktu-waktunya itu ketika dia tidak manfaatkan untuk dekat dengan Allah kan menjadi waktu-waktu yang sia-sia ya, karena banyak dilakukan untuk kemaksiatan demi kemaksiatan. Dia tidak merasa rugi dengan waktu, padahal Allah mengatakan demi masa ya sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Jangan sampai kita menjadi orang yang berpaling dari Allah. Berpaling dari Allah waktu yang kita lakukan sia-sia karena apa? Pasti waktu itu dia gunakan untuk bermaksiat. Waktu yang digunakan untuk bermaksiat berarti adalah waktu yang sia-sia dalam kehidupan kita. Karena kita punya batas waktu di dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal. Di sini hanya sebentar tinggal. Selanjutnya yang terakhir adalah akibat orang yang berpaling dari Allah adalah karena dia tidak memahami ilmu agama.
Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengingatkan dia, ada menasihati dia, bukan dia senang, malahan dia mengatakan, ya silakan dia menjadi orang baik sendiri. Padahal kita saling mengajak kebaikan-kebaikan, termasuk juga dakwah ini ya, dakwah dari Yayasan Pundani ya, itu juga kita saling menasihati. Karena semuanya kita tuh perlu diingatkan, dinasihati. Karena kita di tempat salah, kita di tempat banyak membuat kesalahan, kekhilafan. Tapi dengan kita saling mengingatkan, nah kita saling meluruskan, menasihati, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bisa memahami ilmu agama. Sekarang banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memahami ilmu agama. Banyak kajian-kajian Islam, banyak YouTube Islam. Ya oleh karena itu dekatlah dengan Allah dengan kaji ayat-ayat Allah dengan kajian-kajian Islam yang ada. Ikut majelis taklim. Jangan malah sebaliknya dan mengikuti acara-acara yang membuat kita lalai dari Allah, acara-acara yang membuat kita itu jauh dari Allah. Kalau kita melakukan hal itu, nanti Allah berpaling dari kita. Ya, mudah-mudahan ya kita bukan termasuk golongan orang-orang yang tadi berpaling dari Allah tadi ya. Kenapa? Kalau berpaling dari Allah, setan akan mudah menggoda kita. Kita akan ditimpakan musibah, kehidupan kita akan terasa sempit, kemudian kita akan dibiarkan dalam kesesatan, ditimpakan istidraj, kemudian dipalingkan hati kita, dan waktu kita akan habis sia-sia. Dan yang terakhir, kita tidak akan bisa memahami ilmu agama karena jauh dari Allah. Mudah-mudahan Allah tidak memalingkan hati kita dan kita tidak berpaling dari Allah. Karena Allah tujuan kita harus dekat kepada Allah, dan tujuan hidup kita adalah Allah. Oleh karena itu, para pemirsa semua, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, jadi nasihat di kita bersama bahwasanya kita harus dekat dengan Allah dan jangan jauh dari Allah, jangan berpaling dari Allah. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Ada salah khilaf, saya mohon maaf lahir batin. Kalau ada kebenaran, kita datangnya dari Allah. Alhamdulillah fala taqnamu karim. Salah khilaf, mohon maaf. Saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah bi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.